Selamat pagi jemaat sekalian. Senang sekali kita bisa berkumpul bersama walaupun jarak masih memisahkan kita. Namun hati kita harus tetap dapat beribadah di tengah pandemi ini. Ayat berbakti diambil dari Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kau sungguh indah akan mengawali ibadah kita pada hari ini. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Bapa atas hari demi hari yang telah kami jalani. Kau terus pimpin langkah kami ya Bapa, melalui kesulitan dan kebahagiaan yang telah kami terima ya Bapa. Kiranya ibadah ini juga dapat
Engkau pimpin ya Bapa, agar apa yang ingin Engkau sampaikan dapat tersampaikan dengan baik ya Bapa. Jamah hati kami ya Bapa, agar hati kami dapat terbuka untuk Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kegiatan menyanyi merupakan sesuatu yang tidak asing bagi kaum Kristen tentunya. Kita bisa menyanyi di mana saja dan kapan saja. Maka dari itu hati kita pun harus dapat digunakan untuk menyanyi juga. Dari NP, ada lagu dalam hatiku akan dapat terus mensupport kita untuk memuji nama Tuhan. Ada lagu dalam hatiku, ku dengar suara Yesus. Jangan takut, ku besertamu, hidupku sentosa terus. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Amat hina dulu hidupku, jauh dari kesukaan, lalu diberikannya ku lagu, ku nyanyikan pujian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Sekarang ku alami rahmat-Nya, ku berlindung pada Yesus, ku tetap memandang wajah-Nya, maka ku menyanyi terus. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Yesus, 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 Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Amin. Kiranya pujian ini kita bisa terus memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa kita, doa syafaat kita. Mungkin banyak persoalan yang kita alami, namun kita yakin bahwa melalui doa kita, Tuhan akan mendengarkan dan menjawab di waktunya yang tepat. Lagu Dia Mengerti akan mengantarkan kita ke dalam doa syafaat. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti,
peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Jemaat Bethlehem yang terkasih, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami muliakan dalam Kristus Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan pagi ini. Ada waktu bagi kami untuk kami dapat menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau berdoa untuk keluarga kami dan juga segala pekerjaan, usaha, dan mata pencarian kami. Kami terus bergumul, biarlah Tuhan Engkau Allah kami akan terus menyertai, memimpin, dan membimbing kami. Jika kami ada dalam pergumulan-pergumulan yang berat berkaitan dengan keluarga dan usaha, pekerjaan, dan mata pencarian kami, Bapa Sorgawi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Engkau Allah yang hebat, yang sanggup dan mampu memberikan kami bukan hanya jalan keluar, tetapi Engkau akan memberkati tiap-tiap kami ketika kami datang dan berserah kepada Engkau. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang sedang bergumul dengan sakit, di mana saja mereka berada, baik di rumah sakit, maupun di tempat-tempat yang lain. Tuhan, biarlah Engkau melawat mereka, menjamah dengan kuasa-Mu. Biarlah kasih setia-Mu, belas kasihan-Mu dinyatakan kepada mereka, sehingga mereka dipulihkan, disembuhkan, dan dilepaskan dari segala penderitaan yang mereka alami. Sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan dalam hidup mereka. Dan mereka boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan yang datang dari Engkau. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa untuk pelayanan gereja kami di Jemaat Bethlehem, yang sudah beberapa bulan ini kami tidak beribadah di gedung gereja kami. Dan kami rindu Tuhan, pada bulan yang akan datang kami akan bisa berkumpul bersama dan menikmati ibadah bersama-sama dengan saudara seiman, seluruh anggota Jemaat Bethlehem, sehingga semua kami penuh dengan sukacita. Kami berdoa segala persiapan yang sedang dilakukan oleh gereja kami untuk memenuhi protokol kesehatan, sehingga kami dapat memutus mata rantai dari COVID-19. Kami berdoa, Tuhan tolong supaya semua boleh berjalan lancar. Beri hikmat bagi kami sekalian, agar kami dapat mewujudkan keindahan dan persekutuan yang Engkau perintahkan kepada kami untuk kami lakukan, sehingga kami dapat sungguh-sungguh merasakan anugerah Tuhan dan hadirat-Mu memenuhi hidup kami. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Terpujilah nama-Mu. Berdoa bagi jemaat-jemaat yang siap berbakti dan yang siap ikut ambil bagian dalam kebaktian kami. Kiranya Tuhan juga akan memberi kesehatan dan juga membentengi mereka dengan kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga mereka semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, dan ketika datang berbakti, semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Surgawi.
para pelayan dan para hamba-hamba yang Tuhan sudah siapkan untuk menolong dalam persiapan kebaktian ini dan yang akan melayani. Tuhan memberkati mereka sekalian. Terpujilah namamu Bapa. Dan terakhir kami serahkan dalam tangan untuk kesatuan Jemaat Bethlehem. Dengan iman dan dengan kuasa-Mu kami letakkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tolong Tuhan, pimpin dan berkati. Kami rindu semua jemaat seisi rumah boleh ambil bagian menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ini doa dan syukur kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan tiap-tiap hidup kami ke dalam kasih dan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Kiranya kita dapat menyiapkan hati kita untuk mendengarkannya dan membuka mata kita agar kita juga dapat menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Sujud di altarnya. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku,
Selamat pagi, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Salam sejahtera buat kita semua jemaat Bethlehem dan juga para pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan pada pagi hari ini. Tanpa terasa kita sudah ada di penghujung bulan Juli, dan di minggu yang terakhir ini kita bersama akan menutup dengan satu tema yang mengikat kita sebagai keluarga Allah, yaitu kekuatan gereja yang sesungguhnya, yang diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita mohon pertolongan Tuhan. Bapa Sorgawi, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, pemberitaan dan pendengaran akan kebenaran firman-Mu. Mohon Engkau menerangi hati kami, sehingga firman yang kami sampaikan dan dengarkan sungguh-sungguh memberikan kekuatan, tetapi juga membawa kami untuk senantiasa berpaut kepada firman. Dan firman jadi pedoman tiap-tiap hari dalam hidup kami, dalam kami bertindak dan sebagainya. Terpujilah Engkau Bapa. Ini doa dan syukur kami. Kami siap untuk menikmati firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 15 mulai ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kita perhatikan baik-baik ayat-ayat ini. Firman Tuhan berkata demikian, saya akan baca buat saudara. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kata Alkitab, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Di luar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang pokok anggur, kita akan kaitkan dengan gereja yang sesungguhnya. Kenapa? Karena pokok anggur itu adalah simbol yang luar biasa dari gereja Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya akan menolong saudara dan saya untuk bisa memahami tentang kebenaran firman pada pagi hari ini. Kalau kita bandingkan dengan konteks dalam perjanjian lama berkaitan dengan pokok anggur, ya, Perjanjian Lama mengungkapkan bahwa latar belakang dari simbol pokok anggur dan ranting-rantingnya yang digunakan Yesus dalam Yohanes 15 ini adalah melambangkan bangsa Israel. Ya, kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, berulang kali Israel dilambangkan sebagai pokok anggur yang ditanam oleh Allah di tanah Kanaan. Dan bukan hanya ditaruh di tanah yang penuh susu dan madu, tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah yang sungguh-sungguh subur dan luar biasa. Tetapi Alkitab memberitahu bahwa bangsa ini, mereka diberi banyak keuntungan yang mereka dapat peroleh di tanah itu. Mereka diberkati di tanah itu, ya. Tapi yang menjadi persoalan di sini adalah sebagai pokok anggur, mereka gagal mengeluarkan buah yang diinginkan oleh Allah. Jadi tujuan Tuhan menempatkan mereka di tanah Kanaan, di tanah yang dijanjikan itu, supaya mereka menghasilkan buah yang lebat, buah yang memiliki kualitas unggul,
Buah yang sungguh-sungguh dapat memberikan rasa manis yang luar biasa. Tetapi di dalam Alkitab dikatakan bahwa mereka gagal mengeluarkan buah yang diinginkan oleh Allah. Saudara bisa bandingkan di dalam Yeskiel pasal 14 ayat 1-5 dan pasal 19 ayat 10-14. Demikian di dalam Yesaya pasal 5 ayat 1-7 dan Yeremia pasal 2 ayat 21. Ya. Jadi tuntutan Tuhan kepada bangsa ini, mereka mengeluarkan anggur yang manis. Bukannya mengeluarkan anggur yang manis, ya, yang menghasilkan penghasilan yang banyak dan enak diminum. Tapi apa yang terjadi kalau digambarkan dalam bagian ini? Bangsa Israel, mereka malah menghasilkan dan mengeluarkan anggur yang asam. Artinya di sini bahwa Tuhan menuntut mereka menghasilkan kebenaran. Tetapi yang dikeluarkan oleh bangsa Israel adalah mereka mempraktekkan ketidakadilan, penindasan, ratapan, kesusahan yang terjadi bagi bangsa itu. Ya, itulah sebabnya Allah harus menangani secara khusus bangsa ini dan menghukumnya. Kalau saudara lihat nabi-nabi besar, kita sudah pernah membahas setiap pagi berkaitan dengan bangsa ini, ya. Mulai dari kitab Yesaya, Yeremia, dan sekarang sudah ada di kitab Rataman. Setiap pagi renungan itu berkaitan dengan bangsa Israel. Kalau saudara perhatikan, apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Tuhan menghukum, kata Alkitab, ya, dengan tindakan-tindakan mereka yang tidak membawa kebenaran kepada Allah. Ya, tapi pada waktu Tuhan menghukum, tindakan-tindakan Tuhan ini pun Alkitab memberitahu bahwa tidak menghasilkan perubahan yang bertahan seterusnya, ya, yang membuat Tuhan murka terhadap bangsa ini. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan baik-baik gambaran yang disebutkan di dalam Matius pasal 21 ayat 33-46, kita melihat bahwa Tuhan dia mengirimkan, ya, anak Allah datang ke kebun anggur itu dengan tujuan supaya kebun anggur itu menghasilkan buah yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Di kebun anggur itu mereka melemparkan anak Allah dan bahkan membunuhnya. Matius pasal 21 berkata demikian. Dilatar belakangi oleh kegagalan Israel ini, maka Allah dalam Kristus Yesus muncul sebagai pokok anggur yang benar. Dalam Yohanes pasal 15. Ya, dia muncul sebagai pokok anggur yang benar. Alkitab beritahu di sini bahwa ranting-ranting yang tetap tinggal di dalam dia akan berbuah lebat. Itu berarti bahwa setiap orang yang terikat menyatu dengan Kristus, mereka akan berbuah lebat. Jadi kalau kita lihat Yohanes 15, kita akan mengerti benar bahwa simbol ini mengajarkan tentang pentingnya persatuan organik antara jemaat dengan Kristus sebagai sumber hidup. Ranting itu tetap tinggal pada pokok anggur agar supaya memperoleh aliran zat kehidupan dari pokok anggur. Tapi kalau ranting itu tidak bisa dialirkan zat kehidupan dari pokok anggur, Alkitab berkata di dalam ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi inilah yang menjadi penekanan di dalam bagian ini berkaitan dengan gereja, ya, berkaitan dengan orang percaya, berkaitan dengan umat Allah yang dipilih oleh Tuhan, ya, menjadi satu kesatuan yang utuh yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Coba perhatikan di dalam ayat 5, di dalam ayat 4.
kita lihat firman Tuhan berkata demikian, ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayat 5 berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Dari ayat ini kita melihat bahwa Kristus menasihatkan murid-muridnya supaya apa? Mereka terikat kepada Tuhan, mengikatkan diri kepada pokok anggur yang benar-benar dapat memberikan kenyamanan dan kekuatan kepada mereka. Dan hal ini menyatakan bahwa tanpa persatuan dan persekutuan dengan Kristus, maka murid-muridnya dikatakan di dalam bagian ini tidak dapat menikmati atau memproduksi buah yang diperkenan oleh Tuhan. Demikian halnya dengan kita. Alkitab beritahu di sini, tanpa persatuan dan persekutuan dengan Kristus, maka jemaat atau orang percaya tidak akan dapat menikmati kehidupan Kristen yang sebenarnya. Dan tidak akan memproduksi buah yang manis. Kata Alkitab demikian. Ya. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, kenapa Tuhan menekankan bagian ini dalam kehidupan kita? Karena kita perlu tahu bahwa tanpa Tuhan, kita tidak bisa menampilkan hal-hal yang dapat menarik orang lain untuk datang kepada Tuhan. Di Israel, kebun anggur itu mempunyai arti yang sangat penting, baik dalam kehidupan orang Israel maupun perekonomian dari bangsa Israel. Kenapa? Karena anggur ini, atau pokok anggur ini, sangat luar biasa. Tidak terpisahkan dengan kehidupan budaya dan juga kehidupan spiritual dari kaum Israel. Kalau kita lihat dari segi simbol sebenarnya, ya, anggur sering diidentikan dengan kebahagiaan dan sukacita yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dalam budaya apapun selalu ada anggur dalam kehidupan bangsa itu. Tetapi juga dari segi spiritual, anggur itu memegang peranan penting karena di perayaan-perayaan utama dalam perayaan keagamaan kaum Yahudi pasti ada anggur. Karena anggur melambangkan sukacita Allah. Ya. Dan itulah sebabnya kalau kita lihat kebun anggur di Israel itu semua dirawat dengan baik, dibersihkan. Ya, dan bahkan buahnya sendiri diproses sedemikian rupa supaya menghasilkan buah yang berkualitas serta bernilai tinggi. Kalau kita lihat seorang petani Israel, dia pasti akan memangkas atau memotong kayu yang mati yang dapat membawa penyakit dan hama. Dan ia memotong jaringan dan juga ada jaringan yang hidup. Ya, dia potong agar kehidupan pokok anggur itu dia punya kualitasnya dan tidak terancam kepada pembusukan atau kepada hal-hal yang merusak buah yang baik di dalam pokok anggur. Apa maksudnya bagian ini? Saya rindu kita melihat bahwa buah yang diproduksikan memang, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 15, tidak dijelaskan secara terperinci dalam bagian atau perikop ini. Namun kalau kita lihat ada dua buah roh yang disebutkan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23 yang dinyatakan di dalam konteks ini. Coba perhatikan di dalam ayat 9-10, ayat 12-13. Itu bicara tentang kasih. Dan juga di dalam ayat 11 yang bicara tentang sukacita. Jadi dua buah inilah yang ditekankan oleh Kristus di dalam keseluruhan perikop pasal 15 ini. Memang ada banyak jenis buah rohani yang disebutkan dalam Alkitab. Tetapi dalam konteks ini penekanannya hanya ada pada kasih dan sukacita. Jadi yang menjadi kunci kekuatan dalam pelayanan gereja yang sesungguhnya adalah kehidupan yang terikat dengan Kristus
dan membuahkan buah rohani. Inilah yang harus diimplementasikan dan ditampilkan dalam kehidupan berjemaat, dan inilah yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kehidupan yang terikat dengan Kristus dan membuahkan buah rohani, itulah kunci kekuatan dalam pelayanan gereja yang sesungguhnya. Pertanyaannya buat kita, kalau kita sudah memiliki kehidupan dengan Kristus, ya, apa yang harus kita lakukan supaya membuahkan buah rohani yang dapat mempersatukan dan yang dapat membangun kehidupan orang-orang yang terikat di dalam Kristus dan membawa kemuliaan bagi Tuhan? Mari kita lihat yang pertama. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tentunya kita perhatikan di dalam ayat 4, firman Tuhan dia berkata demikian, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan supaya kehidupan yang terikat dengan Kristus dan membuahkan buah rohani menjadi kunci kekuatan dalam pelayanan adalah, Alkitab berkata di sini, bangun persekutuan yang erat dengan sesama. Jadi kalau tadi kita sudah diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan, kalau kita tidak terkait atau menyatu dengan pokok anggur, ya, maka Alkitab berkata bahwa ranting itu akan kering dan dia dibuang dan dibakar. Dan itu menandakan pada kita kalau kita tidak menyatu dengan Kristus, maka kita tidak akan menghasilkan buah rohani yang baik, manis, dan enak dipandang dan menjadi berkat buat orang lain. Ya, itulah sebabnya di sini kunci yang ada di dalam kata tinggal, kalau kita lihat di dalam ayat 4 dan 5 ini, maksudnya adalah untuk menolong kita bahwa kita harus menjaga persekutuan dengan Kristus agar dia dapat bekerja di dalam kita dan melalui kita untuk apa? Menghasilkan buah rohani yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita sudah ada dalam bagian ini, Alkitab berkata bahwa kita akan dapat membangun persekutuan yang erat dengan sesama. Kalau kita lihat di dalam bagian ini, intinya kita diminta oleh Tuhan untuk menumbuhkan kesatuan yang hidup dengan Kristus, sehingga kita dapat menikmati Dia dan merasakan kasih-Nya. Dengan kasih-Nya ini, maka kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Untuk apa? Membangun kebersamaan, keakraban, dan kesatuan dengan sesama. Tapi kalau kita tidak, ya, terkait, menyatu dengan Kristus, maka ini akan menjadi sulit kita membangun hubungan dengan sesama. Padahal kalau dilihat di dalam bagian ini, orang kalau dia sudah di dalam Kristus, ya, siapapun dia, dalam satu pelayanan, satu keluarga jemaat, dia akan saling terkait satu dengan yang lain. Ya, tidak ada, walaupun banyak perbedaan, tapi perbedaan ini tidak akan membuat satu ruang yang dapat membatasi satu dengan yang lain untuk saling akrab dan satu. Tidak akan. Kenapa? Karena yang mengakrabkan itu adalah kasih Kristus. Yang mengakrabkan itu adalah sukacita di dalam Kristus. Dan inilah yang Tuhan minta di dalam bagian ini. Inilah yang disebut dengan kesatuan dan persekutuan karena lahir dari pokok anggur yang sama. Itu yang ditekankan dalam bagian ini. Ya. Itulah sebabnya dia mau kita bertumbuh bersama. Dia mau kita sehati dalam kebenarannya. Dan dia mau kita tidak terhambat dengan hal-hal sementara yang membawa kita lambat dan bertumbuh dalam merespon kehendak Tuhan. Mari kita bangun persekutuan yang kuat
erat di antara kita semua. Karena dengan demikian kita adalah keluarga Allah. Satu bangunan yang rapi tersusun, yang diikat oleh Kristus. Ini yang Tuhan inginkan. Bangun persekutuan yang erat dengan sesama. Tanpa kita membangun ini, karena kita sudah membangun hubungan dengan Kristus, kita tidak akan dapat menghasilkan buah yang manis, buah yang berkualitas. Coba bayangkan, kalau kita berjemaat, tapi satu dengan yang lain tidak saling sapa, satu dengan yang lain tidak saling akrab, satu dengan yang lain tidak saling menerima, satu dengan yang lain saling membenci. Ini adalah bukan gambaran keluarga Allah, tetapi ini adalah gambaran keluarga duniawi yang ada di dalam konteks keluarga Allah. Dan itu yang berbahaya. Itu yang merusak dan membawa kebinasaan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita lihat aplikasi di poin pertama. Bangun persekutuan yang erat dengan sesama karena Kristus. Alkitab berkata, aplikasinya menyatakan demikian. Memperbaiki dan membangun hubungan dengan Kristus akan memperbaiki hubungan dan persekutuan yang erat dengan sesama serta orang lain. Ini yang poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau kita lihat di dalam ayat 7 dikatakan begini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang kedua, kalau kita lihat di dalam bagian ini, ya, kunci yang kita bisa atau apa yang kita bisa lakukan, ya, kalau kita sudah terkait dengan Kristus, sehingga kita sudah memiliki buah rohani yang ada di dalam hidup kita, sehingga ini menjadi kekuatan dalam pelayanan gereja kita. Alkitab berkata yang kedua adalah libatkan Roh Kudus sebagai sumber pertolongan. Ya, yang kedua, libatkan Roh Kudus sebagai sumber pertolongan. Dari mana kita bisa tahu bagian ini? Ya, jangan lupa bahwa Tuhan ketika Dia memberikan kita buah rohani dalam hidup kita, Dia juga sudah menempatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita lihat di dalam ayat sebelumnya atau di dalam pasal sebelumnya, pasal 14 ayat 15 sampai ayat 16 atau sampai ayat 17, kita lihat bagian ini. Dia berkata demikian, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kalau kita bandingkan dengan ayat 7 dalam pasal 15, firman Tuhan berkata apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Allah kita adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Ya, Dia adalah Allah yang mengerti segala kebutuhan dan keperluan kita. Kalau dulu bangsa Israel, dia paham tentang kebutuhan mereka. Itulah sebabnya Dia memberikan tanah yang luar biasa kepada bangsa Israel untuk digarap. Supaya apa? Mereka bisa menanam. Dan ketika mereka menanam, Tuhan menginginkan bahwa tanaman yang mereka tanam itu akan menghasilkan buah. Dan ini sebenarnya gambaran yang luar biasa tentang kebenaran yang Tuhan beri kepada bangsa Israel, supaya mereka boleh menjaga kebenaran itu, dan kebenaran inilah yang akan menghasilkan kualitas kehidupan yang luar biasa bagi bangsa itu, sehingga dia boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Israel, kata Alkitab, mereka tidak menghasilkan buah yang manis. Ya, sama dengan bagian ini. Allah mengerti kebutuhan dan keperluan kita.
Sebagaimana yang dia sudah lakukan kepada bangsa Israel. Demikian juga dia mau melakukan kepada kita. Kenapa? Karena kita sudah menjadi miliknya. Kita sudah menjadi anak-anaknya. Kita sudah menjadi keluarganya. Kita sudah menjadi bagian di dalam peranan Allah, di mana dia mau supaya amanat agung dan juga kasih kepada banyak orang itu dijalankan di dalam hidup kita. Kita dapat merasakan sekarang kehidupan dalam keselamatan yang kekal. Dia rela memberikan anaknya yang tunggal, tergantung di atas kayu salib yang hina, agar kita lepas dari hukuman kekal. Pengorbanan yang tertinggi inilah yang telah membayar semua hutang dosa kita dengan lunas. Itulah sebabnya kalau kita lihat dalam bagian ini, ya, bagian ini tidak hanya berhenti ketika kita memperoleh keselamatan karena dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata di dalam bagian ini, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Ini artinya bahwa dia memelihara hidup kita. Karena hidup kita sudah dipelihara, Alkitab berkata di sini, Roh Kudus akan menjadi pembela dalam hidup kita sebagai orang-orang yang dikasihinya. Tugas Roh Kudus adalah menyertai kita, memperbaiki kehidupan kita, dan memberkati hidup kita sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Ya? Jadi mari jangan keraskan hati kita. Biarlah Roh Kudus yang memimpin hidup kita supaya kita dapat satu hati, satu suara, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah gereja yang sesungguhnya. Ya? Gereja yang dikendalikan dan dituntun oleh dorongan yang kuat dari Allah Roh Kudus. Tapi kalau kita tidak melibatkan Roh Kudus, biasanya yang terjadi dalam pelayanan gereja itu adalah keegoisan dan kekhawatiran. Ya? Keegoisan dan kekhawatiran. Ini akan membawa apa? Kehancuran dalam kehidupan kita. Maka aplikasi dalam bagian yang kedua dikatakan, lepaskan keegoisan dan buang kekhawatiran. Libatkan Roh Kudus untuk menolong hidup kita. Sehingga kita boleh menghasilkan buah yang manis. Dan hidup kita berkualitas di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Yang terakhir, Alkitab berkata di dalam ayat 8, dan inilah, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Alkitab, coba kita bandingkan dengan Roma pasal 1 ayat 11 dan 12 sampai ayat yang ke-8. Jadi bagian yang ketiga, kalau kita lihat, yang harus kita lakukan, ya, supaya sungguh-sungguh firman Tuhan berkata di dalam bagian ini, kehidupan kita terikat atau terkait dengan Kristus dan membuahkan buah rohani, sehingga menjadi kunci kekuatan dalam pelayanan gereja kita. Yang ketiga, gunakan karunia rohani yang ada padamu. Ya, kenapa saya menggunakan bagian ini, karunia rohani? Mengapa hal ini penting? Saya mengkorelasikan dengan karunia rohani yang saya baca tadi dalam Roma pasal 1 ayat 11 dan 12 sampai dan ayat 4 sampai 8. Ini untuk menolong kita supaya mengerti bahwa berkaitan erat dengan buah rohani. Dan salah satu buah rohani dalam hidup kita adalah Tuhan memberikan kita karunia rohani. Karunia ini diberikan sejak seseorang itu percaya dan beriman kepada Kristus. Dan karunia ini diberikan bukan untuk pamer, tetapi diberikan dengan satu maksud, untuk kepentingan Tuhan dalam pelayanan yang Dia percayakan kepada kita, supaya pelayanan yang dilakukan oleh kita, orang percaya, ya, jemaat Tuhan, itu memiliki kualitas rohani yang kuat. Atau dikatakan manis rasanya, seperti buah anggur yang benar-benar digarap dengan baik. Ini yang Tuhan. Makanya Dia menganugerahkan kepada setiap orang percaya karunia rohani yang berbeda-beda, supaya setiap orang percaya itu saling melengkapi dan mendukung dalam pelayanan. Bukan saling bersaing atau memamerkan kebolehan, tetapi saling melengkapi.
saling mendukung, saling menguatkan. Inilah yang dimaksud di dalam ayat ini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi salah satu buah yang kita tampilkan untuk bisa menolong perkembangan pelayanan tubuh Kristus sehingga menjadi luar biasa dan Tuhan hadir dan memberkati bagian itu, kita harus benar-benar memiliki karunia rohani yang baik, dan itu yang harus kita pakai di dalam pelayanan, ya, bukan yang lain, ya, bukan yang lain. Mari pakai karunia rohani yang kita miliki untuk membangun jemaat dan saudara seiman, supaya setiap kita bergantung kepada Tuhan dan melayani bersama-sama. Bagian yang ketiga aplikasinya, setiap hal dalam hidup kita apapun itu, termasuk karunia rohani, bakat, karya ataupun usaha dan atau pelayanan kita, ataupun pelayanan kita serahkan kepada penguasa hidup kita, yaitu Kristus, agar disempurnakan. Jadi Tuhan Yesus tidak menginginkan pohon yang tidak menghasilkan buah atau pohon yang mengeluarkan buah yang asam. Tapi Alkitab berkata di sini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Yang dia rindukan adalah setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Ayat 15. Pasal 15 ayat 2 berkata demikian. Jadi Tuhan menghendaki kualitas dan juga kuantitas buah yang bernilai. Dan itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi kalau kita mau kekuatan gereja yang sesungguhnya, ya, yang disampaikan di dalam bagian ini, pertama-tama mari bangun persekutuan yang erat dengan sesama. Karena kita sudah membangun keintiman dengan Kristus. Dan dia sudah memberikan buah rohani dalam hidup kita. Yang kedua, libatkan Roh Kudus sebagai sumber pertolongan. Dan yang ketiga, gunakan karunia rohani yang ada padamu. Kesimpulannya saudara-saudara, kekuatan gereja yang sesungguhnya, Kristus dasarnya, dan kita sebagai bangunannya bersatu. Itu yang Tuhan rindu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan dalam jiwa kami dan berkatilah. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Biarlah apa yang sudah kami renungkan pada kesempatan ini dapat menguatkan dan memberkati kami, sehingga memperlengkapi kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan benar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki
Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Jemaat Bethlehem yang terkasih dan para pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan pada kesempatan pagi ini, tiba saatnya bagi kita untuk berpisah. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa Surgawi untuk penyembahan pada kesempatan pagi hari ini. Kami sungguh diberkati dengan sukacita dan kekuatan firman yang luar biasa, melengkapi dan menguatkan hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan kami akan mengakhiri seluruh rangkaian penyembahan kami pada pagi hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu dalam hidup kami. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Anugerah dari Allah Bapa, kasih dalam Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita sudah tiba di akhir penghujung kebaktian. Sudah saatnya kita melanjutkan aktivitas kita, dan kita terus yakin bahwa Tuhan selalu ada di sisi kita untuk terus mendukung kita dan menolong kita. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku di setiap waktu. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu.